Insyaallah malam hari ini kita meyakini bahwa di tempat ini diturunkan berjuta-juta pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena satu solawat kita diganjar 10 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini bukan 1-2 orang yang baca solawat, tapi ribuan orang membaca solawat. Kalau satu orang bersolawat diganjar 10 rahmat, berarti berapa juta nih malam hari ini turun di tempat ini rahmat, pahala, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya siapapun yang hadir di majelis solawat, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Dengan cara apa? Satu, hadirkan diri kita dan hadirkan ruh kita juga di majelis ini. Bukan hanya hadir, tapi juga khudur. Nek hadir niku secara menungsone tok, tapi nek boten hudur, wonge wonten teng mriki, pikirane wonten teng mriku-mriku, boten teng mriki. Ya kelingan utange, kelingan masalahe, kelingan bar dipedhot pacare, macam-macam. Ana sing teko majelis selawat iki kadang nangis-nangis tak pikir husuk kelingan Kanjeng Nabi. Darone jebule baru diputus sama pacarnya. Nek ora bar ditikung karo koncone. Ini kan zamannya ngoten nggih. Yang ngerasa silakan. Yang ngerasa tawasin dapatnya selombia 500 monggo. Yang dingin sedaya. Pengalaman numpak bis ini. Jadi kenapa? Kadang ada orang hadir di majelis sholawat, orangnya ada di sini, tapi hatinya dan jiwanya nggak ada di sini. Kenapa? Dia mikir macam-macam, sayang, eman-eman. Dikatakan oleh para ulama kita, kalau jenengan hadir di majelis sholawat, dikatakan oleh Nabi Muhammad, bahkan hadisnya Nabi, kalau kau datang di majelis, di situ dibacakan dzikir kepada Allah dan sholawat pada Nabi Muhammad, maka farta'u, nikmati itu dengan cara apa? Cari bagaimana caranya kita betah berada di majelis itu. Carilah caranya dan hindari sesuatu yang membuat kita nggak betah di tempat itu. Nopo sumama HP. Kalau sekiranya HP itu membuat kita nggak betah di majelis sholawat, matikan HP-nya. Setelah majelis sholawat selesai, setelah doa baru nyalakan lagi HP-nya. Kenapa? Eman-eman, sayang, karena mumpung kita dikasih oleh Allah hadir di majelis yang baik seperti ini. Kenapa? Karena amalan umatnya Nabi Muhammad yang pasti diterima, tidak ditolak oleh Allah adalah mau salawat. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa shalah 'alan nabi. Amal ibadah kita yang lain bisa diterima, bisa ditolak, kecuali membaca sholawat. Ngerti orang ngerti tetap ditompo, khusuk orang khusuk tetap ditompo, ikhlas orang ikhlas tetap ditompo. Mau sholawat, baca sholawat gak ikhlas aja dapat ganjaran pahala, apalagi kalau ikhlas. Mumpung kita hadir di majelis yang mulia seperti ini, gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena umur manusia nggak ada yang tahu. Karena kita besok masih hidup atau enggak kita nggak tahu. Atau besok kita masih jadi ahli sholawat, atau na'udzubillah min dzalik kita membenci majelis sholawat, kita nggak tahu. Mumpung Allah menghadirkan kita di majelis yang mulia seperti malam hari ini, gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Untuk apa? Memperbanyak baca sholawat pada Nabi Muhammad. Karena dawai Kanjeng Nabi, manusia nanti umatku yang paling dekat dengan diriku di hari kiamat adalah yang paling banyak baca sholawatnya kepada diriku. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya ada beberapa ulama yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah paling penting di antara yang penting, paling penting di antara yang penting, paling utama di antara yang utama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pintu kita untuk dapat ridhonya Allah hanya ridhonya Nabi Muhammad. Pintu kita untuk dapat masuk surganya Allah lewat Nabi Muhammad. Passwordnya cuma satu, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek jenengan pun dikenal Nabi, dicintai sama Nabi, pasti dicintai sama Allah. Tapi kalau anda tidak dikenal oleh Nabi, nggak dicintai sama Nabi, mustahil dapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah itu akan memberikan rahmatnya kepada umat Nabi yang ada namanya umatnya Nabi di dalam hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hatinya Nabi Muhammad, tempat Allah memandang rahmatnya kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu berlomba-lomba, ayo jenengan niki sebagai umat Nabi Muhammad, kalau anda sadar anda belum punya modal untuk masuk surga, sholatku ya pas-pasan, posoku ya Senin Kemis. Posone Senin Kemis, Ramadan ndak poso tapi. Sik seneng gelendengi wong, apa gelendengi? Ngerasani wong. Sik seneng ngerasani wong, masih seneng membuat hoak, masih seneng buat perpecahan, seneng nek delok dulure nggak akur, seneng nek delok wong nggak akur. Kerjanya di dunia ada orang seperti itu banyak. Sudah tahu kalau kita nggak punya modal untuk masuk surga, ayo kita cari modal dengan cara apa? Dengan cara
memperbanyak sholawat agar apa? Agar namamu berada di dalam hatinya Nabi Muhammad. Karena sholawat ini juga memberikan orang apa? Pintu hidayahnya Allah juga dari membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad lebih penting dari yang penting? Karena dulu pernah ada satu zaman Nabi Muhammad, ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa akuna mu'minan shadiqan ya Rasulullah, bagaimana caranya agar saya menjadi mukmin yang sejati? Sahabat bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah agar saya menjadi mukmin yang sejati? Jawabannya Rasulullah, selagi kau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya Rasulullah, selagi kau mencintai utusannya, sinten? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pintunya Nabi Muhammad. Rasulullah, kalau jenengan langsung ingin masuk ke dalam pintunya Allah Subhanahu wa taala, ketoke ndak ana potongane, ndak ana modele. Kecuali apa? Kecuali kita wali-walinya Allah, kecuali kita orang soleh, kecuali kita orang yang alim. Model-model seperti guru-guru kita itu sudah begitu dimakamkan masuk dalam alam kubur, tidak pakai ditanyakan man rabbuka man nabiyuka lagi sudah. Kenapa? Rasulullah langsung gandeng di dalam alam barzahnya, langsung dipegang sama Rasulullah, dibawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sakit beb? Ya sakit, karena Allah tidak mungkin menolak permintaannya Nabi Muhammad SAW. Apapun yang dipinta oleh Nabi Muhammad pasti dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia yang satu ini, manusia dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menyakiti Nabi Muhammad, berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa membahagiakan Nabi Muhammad, berarti membuat bahagia Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad paling utama. Dan ganjarannya orang baca sholawat, ganjarannya uang cinta kalau kanjeng Nabi, dawai kanjeng Nabi nopo? Anta ma'aman ahbabta. Nabi Muhammad, bagaimana nasib kami di akhirat nanti? Jawaban Nabi simpel, anta ma'aman ahbabta. Kamu di surga, di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang kau cintai tatkala kau hidup di dunia. Kalau kau cinta dengan Rasulullah, tempatmu di akhirat dengan Nabi Muhammad. Kalau kau cinta dengan pemain sinetron, maka tempatmu di akhirat dengan pemain sinetron. Kalau kau cinta dengan Cristiano Ronaldo, maka surgamu ono gawange nggo latihan bal-balan nek mlebu surga kan ngeten niku. Tapi kalau anda cinta sama Nabi, maka sudah pasti posisimu di dalam surga yang terindahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang cinta harus ada bukti, orang cinta harus ada pengorbanannya. Kayak ada orang ono wong siji seneng mbek arek wedok kono siji, ya harus tahu cewek itu warna kesukaannya apa, tanggal lahirnya berapa, bulannya bulan apa kelahirannya, makanan doyanane nopo, sesuatu yang tidak disukai apa, anda harus tahu supaya apa? Agar lamaranmu diterima oleh si cewek itu tadi. Gimana? Oh seneng tok karo wong wedok tapi nggak mau berkorban, mau lebaran puasa nggak belikan baju baru, nggak ngajak mangan bakso, nggak belikan apa sesuatu yang dia suka. Oh cewek yang saya sukai kudungnya senangnya warna putih, belikan kudung warna putih, maka dia akan bahagia. Kalau dia bahagia dengan pemberianmu, maka dia akan memberikan cintanya kepada dirimu. Begitu juga dengan Nabi, anda harus tahu tanggal berapa Nabi dilahirkan, bulan apa, siapa nama ayahnya, siapa ibunya, apa sunnah-sunnahnya Nabi, bagaimana cara Nabi mandi, bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi minum, bagaimana Nabi Muhammad dengan tetangganya, bagaimana Nabi Muhammad dengan sahabatnya, bagaimana cara dagangnya Nabi. Anda harus tahu kalau cinta Nabi, supaya apa? Supaya anta ma'aman ahbabta, supaya anda nanti duduk dengan orang yang kau cintai di akhirat. Ngomong cinta sama Nabi tapi sunnah Nabi nggak kenal babar blas, ojo maneh ngelakoni, roh wae ndak roh, nggak ngerti sama sunnahnya Nabi. Oh saya cinta Nabi, saya ingin duduk di surga dengan Nabi, tapi nggak kenal dengan Rasulullah, cintamu cinta palsu. Majelis sholawat kita niki diantaranya membuat kita dijadikan oleh guru-guru kita, para kiai kita, para habib kita, tujuannya apa? Mendekatkan umat ini dengan Nabi Muhammad. Ya mungkin kalau ada majelis model seperti ini malam hari ini, bisa jadi kita lagi bermaksiat kepada Allah. Kalau ada perkumpulan seperti ini malam hari ini, bisa jadi kita lalai dengan Allah, bisa jadi kita lalu membuat dosa kepada Allah. Tapi berkatnya ada majelis sholawat seperti ini, masya Allah, alhamdulillah, semua orang sholawat pada Nabi, semua orang berzikir kepada Allah, semua orang ingat dengan dosanya, semua orang butuh syafaat Nabi dengan cara apa? Mengharap-harap, ya Rasulullah, ya Nabi, salam alaika
ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya begitu ada majelis ini, mau kiainya, mau habibnya, mau santrinya, mau TNI-nya, mau Polri-nya, mau pejabatnya, mau rakyatnya, semuanya begitu berada di benderanya Nabi Muhammad, semuanya sama kalimatnya, ya Nabi salam. Gak ada yang sombong, semuanya mengharap syafaat Nabi. Setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun hartamu, sehebat apapun kamu di dunia, tetap butuh syafaat Rasulullah SAW. Tidak ada satupun manusia yang tidak butuh syafaat Nabi Muhammad. Semuanya, mulai dari presiden sampai rakyat, semuanya butuh syafaat Nabi. Coba nek ana wong sing sombong, oh saya sudah sholat tiap hari, saya ibadahnya banyak, saya tidak butuh syafaat Nabi, insyaallah cukup modal untuk masuk surga. Ngapusi, tidak iso. Nek di total Anda dosanya dari kecil, dari mulai akil balik sampai mati, di total dosane be ibadahnya di total, tambahkan banyak dosanya, pahalanya hangus semua. Untung kita dijadikan kuntum khairun ummatin ukhrijat linnas, untung kita dijadikan umat yang paling mulia. Sebab sinten? Sebab kita menjadi umatnya Nabi yang paling mulia, baginda Rasulullah SAW. Nek dawuhe Habib Lutfi, model maulud ngeten niki, mau sholawat kita mengeluarkan biaya jutaan, kita menghabiskan waktu kita mengorbankan tenaga kita. Di antaranya apa? Majelis sholawat ini melahirkan rasa syukur, rasa matur nuwun teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi matur nuwun, nek boten sebab jenengan di maulid kita dunya kula boten kenal Gusti Allah. Nek boten sebab Kanjeng Nabi boten di maulid kita dunya, saya nggak kenal halal dan haram. Kalau tidak sebab maulidnya Nabi Muhammad, saya nggak bisa berbakti pada orang tua. Kalau bukan sebab maulidnya Nabi Muhammad, saya tidak mungkin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kalian kula selamat dunia akhirat sebab kita menjadi umatnya manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki selawatan niki matur nuwun Kanjeng Nabi, matur nuwun Kanjeng Nabi. Sebab jenengan insyaallah kula mlebet swarga. Allahumma amin. Mangka entar lagi tanggal 30 Oktober di Pekalongan Habib Lutfi akan mengadakan Maulud Akbar. Setiap tahun ada maulud di situ. Di Pekalongan yang dihadiri lebih dari 100.000 umat. Tahun kemarin aja yang hadir 250.000 orang di Pekalongan. Habib Lutfi kalau maulud nggak mau macam-macam, nggak mau neko-neko. Apa? Belikan kambing yang paling bagus, sing paling apik, kangge sinten? Kangge tamune Kanjeng Nabi. Tukoke beras sing paling apik, sing paling larang, kangge sinten? Jamu tamunya Nabi Muhammad. Lalu beliau minta apa? Tolong belikan saya baju putih yang paling bagus, yang paling keren. Buat apa? Untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek model habaib para kiai, para ulama kita min ahlus sunnah wal jamaah, nek maulutan itu ora tau hitung-hitungan. Kenapa? Karena jasanya Nabi Muhammad terlalu besar untuk kita. Berapa miliar pun yang kau keluarkan biaya untuk membahagiakan Nabi Muhammad, belum cukup untuk membalas jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Yang paling utama jasanya Kanjeng Nabi ketika beliau mau meninggal dunia. Ketika Rasulullah didatangi malaikat Israel, datang malaikat Israel pada Nabi Muhammad mau mencabut nyawanya Nabi Muhammad, izin teng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apakah kau ridho, apakah kau sudah mau aku cabut ruhmu karena Allah sudah memerintahkanku. Tapi kalau jenengan boten purun, saya balik kepada Allah. Nek Israel nyabut Kanjeng Nabi pamit riyin. Nek wong kene ndak ono pamit-pamitan. Langsung mlebu, teko tek cek sret mati langsung. Nek Kanjeng Nabi, malaikat Israel pamit. Begitu Rasulullah ngomong, Jibril di Jibril, panggilkan Jibril dulu, mudun Jibril. Begitu malaikat Jibril turun, baru Rasulullah mengatakan, ya Jibril, bagaimana rasanya ketika sakaratul maut? Jawabannya Jibril, kula dereng ngertos Kanjeng Nabi, kula dereng nate mati. Jadi saya belum tahu rasanya mati. Coba tanyakan kepada Musa alaihissalam. Nabi Musa sudah meninggal sekian ribu tahun yang lalu. Terbang Jibril datang ke Nabi Musa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ono apa kowe tumben mrene maneh? Ono apa jari Nabi Musa? Mboten, saya diutus oleh Nabi Muhammad untuk bertanya, bagaimana rasanya ketika kamu dicabut ruhnya oleh malaikat Israel? Nabi Musa mboten jawab. Terus ngomong loro, mboten. Nabi Musa hanya mengangkat baju bagian belakangnya dan ditunjukkan kepada malaikat Jibril dan malaikat Israel. Apa yang dilihat oleh para malaikat? Ada garis merah di gegere Kanjeng Nabi Musa. Lalu malaikat bertanya, "Nopo niku Nabi Musa?" Ini tanda merah yang ada di belakangku seperti dicambuk seperti itu ketika kau mencabut ruhku, sampai hari ini masih bisa aku rasakan rasanya.
meninggal sudah ribuan tahun, isik kroso jari Nabi Musa. Lalu malaikat Jibril dan Israel turun ke dunia lagi ngadep Kanjeng Nabi. Kula pun kepanggih Nabi Musa, diceritakan kejadian yang bertemu dengan Nabi Musa. Oh ngono rasane, ya wis nek ngono aku siap meninggal dunia, kata Nabi Muhammad. Saya siap menghadap kepada Allah karena saya sudah rindu bertemu dengan Allah, tapi tolong sampaikan satu permintaan kepada Allah sebelum saya dicabut ruhnya. Nopo Kanjeng Nabi? Jibril kowe ngadep nang Gusti Allah. Nggih. Nopo sing jenengan suwun? Mintakan kepada Allah, tolong rasa sakit sakratul maut yang akan menimpa seluruh umatku, tolong berikan semuanya kepada diriku. Jangan sampai umatku merasa ketika sakratul maut mereka rasa kesakitan, mereka rasa takut, mereka rasa begini, semua rasa sakit yang akan menimpa seluruh umatku berikan kepada Muhammad bin Abdullah saat ini, akan aku tanggung rasa sakitnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngeten niku Kanjeng Nabi mau meninggal, sing diiling dudu anake dudu bojone. Yang diiling sapa? Jenengan gitu. Wong Simo, wong Bojonegoro yang kadang kita lalai sama Nabi. Yang diingat siapa? Kita orang Indonesia yang kadang kita menyakiti Nabi Muhammad, yang kadang kita bermaksiat dengan sengaja, yang kadang kita menyakiti orang tua kita dengan sengaja. Tetap Nabi Muhammad sudah jatuh cinta terlebih dahulu kepada kita sebelum kita jatuh cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ki balesan jasane Nabi. Jadi kalau ada orang zaman sekarang ngomong, "Oh itu maulud menghabiskan gitu berlebih-lebihan, itu pengkultusan, itu begini-begini," orang nggak kenal Nabi Muhammad model seperti itu. Orang yang tidak akan pernah berjuang di zaman Nabi Muhammad kalau dia hidup di zaman Nabi. Wong sing model ngono, kalau ada orang berani mengatakan maulud berlebih-lebihan, orang itu kalau hidup di zaman Nabi, insya Allah belum tentu ikut zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidak gelem payah wong model ngono. Tapi kita alhamdulillah, kita sebelum cinta sama Nabi, sebelum kita lahir ke dunia, sebelum Anda kenal majelis maulud seperti ini, Nabi Muhammad sudah jatuh cinta terlebih dahulu kepada kita. Nabi Muhammad sudah memikirkan kita. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak ridho apabila ada satu umatku yang kau masukkan ke dalam nerakamu. Satu umatku yang masuk neraka, aku nggak ridho, semuanya akan saya tarik ke dalam surga." Dawai Kanjeng Nabi, balasan jasane Nabi. Walaupun Nabi nggak pernah minta balasan kepada kita, tapi bahagiakan nabimu yang telah berkorban untuk kita. Minimal jangan kau sakiti Nabi, jangan kau hianati Nabi Muhammad. Dekatkan diri kepada Nabi. Di antaranya apa? Bukan cuma baca sholawat. Anda mencintai negaramu, Anda menjaga kedamaian negaramu, Anda mencintai pemimpinmu, Anda mencintai kiaimu, Anda mencintai gurumu, termasuk bukti kalau kau mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang mengatakan cinta Nabi tapi akan merusak negaranya, bohong cintamu pada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang mengajarkan untuk mencintai tanah airnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah ngeten niku, niki majelis sholawat ngeten. Makane niki wonten Pak Wakapolres, wonten Pak Dandim, ono kiyaine, ono Gus karo pejabat sisan. Niki Gus merangkap pejabat. Ono HBP, ono UKP komplit. Ini buktinya apa? Buktinya bahwa kita semua bersama-sama berdoa pada Allah lewat Nabi Muhammad untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia damai, aman, tentram, makmur, sentosa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya besarkan majelis sholawat di mana-mana. Gede ke majelis sholawat di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, seluruh Indonesia. Besarkan majelis sholawat agar apa? Agar Indonesia terbebas dari balak dan bencana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita akan dengarkan Kiai Haji Anwar Zahid. Padanya waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Sadatul habaib al-fudala wal a'izza, Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fid dini wa dunya wal akhirah. Kita doakan Habib kita yang bukan hanya milenial tapi juga ya milenial, miliarder,
Kita doakan beliau dikaruniai panjang umur, fisihah wa afiyah, terus menggelorakan semangat cinta Rasulullah, terus menggelorakan semangat untuk dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kita layak mendapatkan syafaatnya. Ada Habib Abdurrahman Al-Jufri, para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, yang wajib kita ta'zimi. Hadir juga Masya Allah Gus Ipul, Kiai Haji Saifullah Yusuf, langganan Gus Ipul niki ya Gus, ya Kiai, ya pejabat, dan pejabat yang paling qanaah Gus Ipul, mulai dari menteri, wakil gubernur, wali kota, beliau ridho. Insya Allah lamun didadekne ketua RT beliau nggih ridho. Subhanallah, sak mangkin ngemban amanah dados sekjen PBNU. Ditongakne mudah-mudahan bersama ketua umum Gus Yahya Khalil Saquf, NU makin kuat, NU makin solid, NU tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, NU makin barokah, NU makin mendunia, karena memang NU ma'ruf, NU masyhur, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Saya sering sampaikan di mana-mana. Saya kalau lagi diundang ngaji ke Jepang, baru sampai bandara saya udah lihat tulisan NU smoking. Nggih, ning Korea niku lagi tekan bandara ono tulisan NU smoking. Allah. Hadir juga Pak Wakapolres, Pak Dandim, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, seluruh pejabat, para tamu undangan, anak-anak santri sekalian. Wajib hukumnya bagi kita untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang telah didawuhkan oleh Habib kita yang saya nggak mampu untuk mensifati beliau karena saking kerennya, saking gentlenya, saking handsome-nya, saking gantengnya, saya nggak ngelem karena memang ini fakta. Masya Allah. Dan terima kasih, saya sudah diwakili ceramahnya oleh beliau tadi. Saya tadi nggak ceramah. Terus nopo? Dongeng. Oh. Cerita ceramah itu tugasnya jenengan. Matur suwun, dongenganipun nilai ini jauh di atas ceramah. Dongengan saking Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf tadi nilainya, barokahnya jauh di atas ceramah. Subhanallah. Kalau dalam hadits qudsi Allah menyatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflaq. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan jagat raya semesta. Allah menciptakan jagat raya semesta, dunia seisinya. Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan langit beserta isinya, rembulan, matahari, lintang, apa maneh, mega, mendung, macam-macam. Allah menciptakan bumi dengan tumbuh-tumbuhannya, dengan binatang-binatangnya. Allah menciptakan laut dengan airnya, dengan garamnya, dengan mutiaranya. Allah menciptakan gunung dengan bebatuannya. Allah menciptakan semua keindahan. Ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan bukan karena Rasulullah, semua itu tidak akan diciptakan oleh Allah. Iki aku tiru gayane beliau. Nggih. Makanya untuk menggambarkan itu, anak-anak apa sering sampaikan, tadi sempat dibaca bareng-bareng. Ya Habibi ya Allah, nek sing ngajak wong gantenge kabeh nyaut. Lah sing ngajak gak patek gantenge kabeh gak nyaut. Ayo dibaleni. Ya Habibi ya Musal. Ayo anak-anak sing banter. Ya Habibi ya Muhammad ya
sajjad ya imaman. Jadi gini, ya habibi ya Muhammad. Pengen nih beb, mau keliru, tahu rekurek. Soalnya gatel. Nah beliau gini kan memang biar lebih kuat. Nah, dan sunnah kalau azan itu kayak gini itu sunnah. Tuh. Dan nanti gini, ya Habibi ya Muhammad, wahai kekasihku, wahai Nabi Muhammad, ya arusal khafiqaini. Nabi Muhammad itu disebut sebagai arusal khafiqaini. Ya, penganten khafiqaini itu dua golongan. Kanjeng Nabi itu ngantene menungso jin. Kanjeng Nabi itu kemantene jagat wetan jagat kulon. Rasulullah itu kemanten dunia akhirat. Jadi Allah menciptakan semua makhluknya karena Allah punya penganten yaitu Nabi Muhammad SAW. Andaikan nggak ada penganten ini semua tidak diciptakan. Ya kalau lebih mudah dipahami itu kayak orang punya hajat mantu. Karena punya manten maka semua dipersiapkan. Omah dicet, diapii, mergo manten. Semua menu makanan, hidangan disiapkan, macam-macam menu disiapkan mergo manten. Ya, dekorasi ditekokno tukang syuting semuanya. Wong repot gak karo-karuan mergo kemanten. Andaikan nggak ada kemanten semua itu tidak ada. Nah maka kalau menggambarkan bagaimana akhlaknya Rasulullah koyak manten. Manten itu lihat cara jalannya anggun berwibawa. Rasulullah cara jalannya anggun berwibawa. Kau no kemanten kok melaku egah-egah terus ketewang-ketewang ndak ada. Gagah. Terus bicaranya kalem. Bibirnya selalu menyunggingkan senyum. Itu manten. Sampeyan tau weruh ana manten nunggu kuwade bengok-bengok. Manten gendeng. Walaupun di majelis manten itu ada orang yang nggak disuka misalnya, bahkan ada musuhnya sekalipun, manten tetap senyum. Itulah Rasulullah. Itulah Rasulullah di hadapan musuhnya sekalipun. Dan sesungguhnya Rasulullah nggak punya musuh. Di hadapan orang yang memusuhi sekalipun Rasulullah tetap tersenyum. Manten no. Masa ana wong lungguh dadi kemanten terus musuhe teko terus ngamuk, lapo kon rene tak gasak kon saono. Kemanten no. Akhlaknya seperti itu Rasulullah. Dan siapapun setinggi apapun pangkat jabatan kedudukan kalah sama manten. Maka setinggi apapun pangkat jabatan manusia dan siapapun orangnya kalah sama kemanten. Ya kayak lagi di majelis mantenan, wali kota datang di acara mantenan, longgo nisor sing longgo ndukur mantene. Nggak boleh mentang-mentang dadi wali kota, longgo wali kotane aku kan mudun mantene dipelorot. Enggak, presiden datang di acara kemanten tetap duduknya di bawah, yang di atas manten. Siapapun dan apapun jabatannya kalah tinggi jabatan sama Rasulullah SAW. Dan coba lihat, semua makanan, semua hidangan itu disiapkan karena manten. Tapi manten itu makan cuman sedikit. Manten nunggu kuade dulang-dulangan, gak sampai sak sendok, sak pucuke sendok tok. Ono manten nunggu kuade dulang-dulangan telung piring entek. Manten geragas, manten celutak, ambil sak pucuke sendok tok, dikit nggak dihabisin. Yang seneng siapa? Pengiring. Makanya diarani pengiring itu peng-pengan isinya piring. Habibidin daharnya sedikit banget. Sing tukang ngentekno pengiringnya. Makanya sing tak cawisi akeh ya pengiringnya. Iya. Habib Amang daharnya sedikit. Sing tukang ngentekno ya pengiringnya. Loh, Rasulullah seperti itu. Dunia seisinya, jagat raya seisinya diciptakan Allah untuk Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad enggak, aku enggak. Biar umatku yang merasakan. Jadi prinsipnya Rasulullah, prinsipnya Nabi Muhammad itu gini. Kalau ada derita, aku orang pertama yang menanggung derita itu. Umatku harus bahagia, umatku harus sejahtera.
sampai beliau rela ketika lapar perut beliau yang suci dan mulia itu diganjel batu, diikat kuat biar aku merasakan lapar asal umatku kenyang. Itu pemimpin, itu pemimpin. Nek ono enake, saya sebagai pemimpin orang pertama yang menanggung derita itu. Rakyat jangan sampai merasakan derita, kalaupun terpaksa belakangan setelah saya remuk baru rakyat saya yang menderita. Tapi kalau ada enaknya, rakyat saya, warga saya, masyarakat saya harus sejahtera duluan, saya belakangan, nek sek komanan. Mana ada sekarang pemimpin kayak gitu? Nah pemimpin saya iki nek ono enake, wetengku kudu gendut dhisik, rekeningku kudu gendut dhisik. Rakyatnya dipiur-piuri, BLT bantuan langsung kelas. Dipiur-piuri. Dipiur-piuri. Ngapunten. Tapi lek ana loroe wargane sing dikorbanno dhek kari-kari. Sekarang Masya Allah. Itu Rasulullah. Maka terus buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Salah satu caranya ya tadi udah banyak didawuhkan oleh beliau melalui sholawat. Saya pernah ditanya sama orang, kenapa sih baca sholawat kok pakai lagu, kok pakai dilagokne gini pemain kadang gini. Akhirnya tak jawab, rungokno kupingmu. Satu yang paling gampang, zikir, maca Quran, sholawat. Bahkan Rasulullah menyatakan baca Quran wajib pakai lagu. Man lam yataghanna bi tilawatil Quran falaysa minna. Siapa baca Al-Quran nggak mau pakai lagu yang bagus, bukan golonganku, kata Rasulullah. Zayyinu aswadakum bitilawatil Quran, hiasi suaramu dengan bacaan Al-Quran. Wajib pakai lagu. Mergo apa? Satu, lebih mudah menyentuh hati, gampang masuk neng hati, masuk neng otak, masuk neng jiwa, luweh ternyuh, luweh khusyuk. Ya betah suwe. Ngapunten ya. Coba mau maca Quran niku, kalau lagunya enak, suaranya enak kayak suara beliau, terus tartil, tajwidnya bener, makharijul hurufnya pas, dibaca tartil biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ayo coba kalau enggak pakai lagu, salah mocone salah kabeh, gak lancar, tajwidnya keliru, gak gawe lagu, ra lancar pisan mocane. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna kering. Kok pakai lagu? Betah suwe. Kita sholawatan mulai jam 7:30 sampai sekarang jam 11:30. Betah. Kenapa? Dilagokno. Pemana engko nek wis khas, nek wis andalannya iki. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Nanti kalau udah kayak gitu sampai jam 2 gak kerasa, mergo dilagokno. Ayo coba sholawatan sak khusuk-khusuke aja lagokno. Ayo mulai jam 6:30. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal kuluna wal adlu lana. Adhal Islam lana dina wa jami'il kauni lana. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kauni lana. Adhal Islam lana al-iman wa jami'il kauni lana. Ayo mulai 7:30 sampai 7:30 nek betah. Hoi. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kauni lana. Coba ya, kayak tadi mughram qalbi bihubbika mughram ya Mustafa al-mukarram ya Rasulullah. Ayo coba ojo lakono mughram qalbi bihubbika mughram ya Mustafa al-mukarram ya Rasulullah mughram qalbi bihubbika mughram ya Mustafa al-mukarram. Betah pirang menit ya. Jamalak mafitne masyafit mitluhne. Ayo coba betah pirang menit ya. Apa enak dilakoni? Jamalak mafitne. Aslinya suaraku ya lumayan enak dan cuma aku wedi nek beliau wedi ya. Asli wedi. Makanya Gus Ipul tadi menyarankan kami disuruh duet, maksudnya duet. Kami disuruh duet supaya Anwar Zahid nih cek
oleh barokah Habibidin. Ayo coba sampean, maaf ya, maaf. Sholawatan nggak pakai lagu, nggak betah suwe, tapi nggak pakai lagu kayak gini, jutaan manusia terhipnotis. Ayo coba sampean gawe majelis sholawat, ojo pakai lagu, sing teko wong piro? Wong siji. Ya sing maca itu. Oh sing maca iku. Ayo, bepamang kon gawe majelis sholawat, ojo nganggo lagu. Ayo wis, sholawat opo monggo sing paling ampuh, sholawat sajarah. Monggo, gak usah gawe lagu. Kok meneng? Coba ngapunten, Masjidil Haram, Masjid Nabawi jamaahnya selalu budak, selalu penuh sampai nggak muat melober. Makanya terus pelebaran. Kenapa? Di samping fadilahnya, tentu saja kalau di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Jadi sampeyan sholat jamaah 2 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 200.000 rakaat di Masjidil Simo. Di samping itu yang manggil itu loh azane loh. Aku tak ngombe sik ben enak suaraku. Coba yang azan itu loh, Masya Allah, denger azan langsung ya, langsung dari Masjidil Haram Masjid Nabawi dengan lewat HP, lewat TV beda. Tanyakan sama yang udah pernah ke sana. Nek langsung ngurung teko kono iki ulu iso pengkorok rasane koyo gak nang donya. Kene wis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki sing enak sone asline duduk suarane. Ayo coba lek wis koyo ngono, Masya Allah. Lah masjidmu sepi soalnya sing ngadzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ana watuke sisan ngono. Lah nek teko Masjidil Haram, hayya 'alas shalah, ya Allah. Ayo coba azan aja lagokno. Hayalah sholah, hayalah sholah. Sepikirnya masjidmu dibentongi watu wong. Iya. Ayo ngomong, gak oleh dilagokno. Ayo ngomong cangkemmu. Sampean mendengar takbir di malam Lebaran, kenapa tersentuh hatine kudu nangis? Mergo lagune. Kowe nek wis kadek krungu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis eling gak karo-karo wis tes. Pemane eling dosa nang wong tuwa. Gurung sampe njaluk sepuro wong tuwa wis gak ono. Ngeles gak ada. La ilaha illallah. Ya Allah rasane ati. Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Coba nangis arek nom-nom lo nangis kabeh padahal Ramadan gak poso. Ini arek guyu krungu takbir riyo itu nangis mergo lagune. Ayo sampean takbiran aja dilakokno nang takbir keliling. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diomongi kok. Mangkane iki sampai subuh lho betah. Mergo dilakokno. Mulane walaupun gak ngerti artine dawuh Habibidin mau, ndak apa. Ndak apa-apa. Yang ndak boleh itu, yang ndak boleh itu, yang ndak hormat. Ini ndak ngerti artinya gak apa-apa, ndak ikhlas gak apa-apa sholawatan. Habibidin wis dawuh, yang ndak boleh itu yang ndak hormat. Ada 3 hal. Saya pernah baca kitab Durratun Nasuhin itu ya. Yang la tazinu indallah janaha ba'udatin. Andaikan ditimbang di sisi Allah itu beratnya hanya seberat sayapnya seekor nyamuk. Janaha ba'udatin. Seberat sayapnya seekor nyamuk. Lare nyamuk siji kira-kira ono pirang ton bobote. Apa itu? 1, as-sholatu bila khudu'in wala khusyu'in. Salat yang ndak khudu', yang ndak khusyuk.
Mudah-mudahan sholat kita kualitasnya makin bagus. Amin. Ya kualitas dohir pakaiannya yang bagus, ibu mukenanya yang mahal, kelambi regane 750.000, mukena 17 tahun gak ganti, gelangnya kerompiong bitu, zolim itu namanya. Menghadap Allah pakaiannya harus bagus. Bapak juga sama ya, baju lengan panjang, sholat jamaah kaosan, kaos partai bisa nih gitu. Ya kaos partai geger ana gambare paku sak lengan, tulisannya coblos. Iku zolim. Lho aku pernah sholat jamaah ngarep kuwi ana arek kaosane tulisane sing maca iki wong edan, sing maca pas aku. Iku tuh tak jongkrokno ae rasane. Lengan panjang yang bagus. Itu kualitas zahir, kualitas batin lebih. Maaf, sekarang banyak orang yang sikapnya sikap sholat, gerakan yang dilakukan gerakan sholat, bacaan yang dibaca bacaan sholat, tapi pikiran, hati dan jiwanya sama sekali nggak sholat, nggak nyambung ke Allah. Ya ini yang mungkin nilainya hanya seberat sayapnya seekor nyamuk. Lane apapun yang bisa menghilangkan khusyuk harus kita lawan. Sampai sholat itu nggak boleh nahan lapar, nggak boleh. Waktu sholat udah masuk, makanan siap, jenengan lapar, ini kira-kira didahulukan sholat apa makan? Makan selama waktunya masih longgar, kecuali waktunya udah mepet. Kalau dipakai makan dulu waktu sholat habis, ini wajib sholat dulu. Selama waktunya masih longgar, makan dulu, jangan sholat dulu. Kenapa? Kalau mendahulukan sholat, sholatnya mesti kepikiran departemen perbadokan, mesti Allahu Akbar, kerucuk, dan sholatnya nggak mungkin khusyuk, mesti coba Allahu Akbar, entul jadi gulik dudut, cerai aja entul jadi gulik dudut, salam gobek langsung mangan. Kalau mendahulukan makan, sampai maaf nggak boleh nahan kencing, nggak boleh nahan kentut. Karena apa? Ya nanti nggak mikir Allah, mikir kencing, mikir kentut. Habis wudhu kudu ngentut, mau sholat, nanti tut noai wudu maneh, sholat ngempet-ngempet gak mungkin khusyuk. Allahu Akbar, at-tahiyatul assalamualaikum, mesti langsung. Iku lek pertahanannya kuat, dan pertahanannya gak kuat, wis diempet tetep metu gak tambah dawa, tit malah. Soalnya pertahanannya gak kuat, ndak oleh ngempet itu, ndak oleh. Wis nentokno nae wudu maneh apa abote. Yang kedua, adzikru bil ghaflah, zikir tapi atine gak nyambung nang Gusti. Bukan gak ngerti loh ya. Nek gak ngerti gak apa-apa, sampean zikir itu gak ngerti gak masalah. Selama sampean mau zikir, yang sampean zikiri pasti akan datang. Saya sering sampaikan kok itu. Ngertimu gak penting, yang pentingnya Allah sing jenengan zikiri. Zikir itu nyebut, misalnya sampean masuk neng warung Jawa Timur, teko Pekalongan kan gak ngerti menu Jawa Timur. Kono tulisan apa? Sambel mercon misalnya. Saman penasaran, udah sama nyebut nengone pelayane, Mbak sambel mercon, padahal sama ndak ngerti sambel mercon itu apa. Ndak lama pasti datang barangnya, ngono loh. Makanya sama nyebut nang Allah zikir, sama nggak ngerti ya wis, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik, gak ngerti artinya gak apa-apa, sebut terus, maka kebaikan dan kebaikan Allah pasti akan diberikan kepada sampean. Sama sholawat juga gitu, nggak ngerti artinya ndak apa-apa sayang, terus pada sholawat pasti syafaat Allah akan kita rengkuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek Habib Ali Zainal Abidin Al-Sikaf mesti ngerti. Tapi ada sing nang ngisor gitu, anggitmu sing pertentangan ini ngerti artinya. Takani ngene, mughran qalbi bihubbika mughran, artinya apa? Gak apa-apa gak ngerti ya wis terus. Wis yang nomor 3 ini as-shalatu bi ghairi niyatin wa hurmatin. Itu yang jika ditimbang beratnya nggak ada seberat apa namanya sayapnya seekor nyamuk. Maaf Habib Ali Zainal Abidin juga udah sering menginstruksikan kepada seluruh Zahir Mania dimanapun dan seluruh pecinta sholawat dimanapun, bersolawat harus bil hurmah, harus bil ta'zim. Maaf banget, kadang-kadang ada beberapa di antara teman-teman kita yang sholawat sambil joget-joget, itu tidak dibenarkan ya. Sholawat ngawur pokoknya dan maaf banget, lagu sholawat kalau ada unsur merendahkan
kalau ada unsur melecehkan, menurut saya juga kurang bagus. Dilakukan tapi tetap dalam koridor lagu sing sopan, sing beradab, lagu sing bagus. Saya sampai pernah mencontohkan, ya maaf ya, demi Allah tidak ada unsur untuk merendahkan, memberi contoh yang enggak bagus, menurut. Kadang-kadang penggalanya kurang pas, kayak itu ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asa, ya Rasulullah salamun alaik dipakai lagu gundul-gundul pacul misalnya itu. Niwadaraji afata yaji rotal alami, yajiro penggalanya kan nggak pas. Ya hai laljudi wal karam, ini menurut saya kok kurang bagus. Nah rek ayo rek apa mana marhaban ya Nurul Aini mbok lagu ada Mbah Dukun misalnya. Ayo misalnya ada marhaban sedang ngobati Nur Aini, ngawur lagu-lagu konon katanya diguna-guna Husaini, ngawur akhir itu sambil kemet mulut marhaban karo sahlan. Lah nek perkara ngono-ngonoan aku juara kan ngono-ngono. Tapi awas kalau sampai ada nilai merendahkan lagu-lagu, tapi jok ngawur. Malah kadang ono sing ngomong kon sing penting sholawatan mendem gak apa-apa, kon sing penting gelem sholawatan ambek mendem gak apa-apa, wong gedhek iki sing ngomong. Kon nek asale mendem ayo melu sholawatan, mendemmu cek waras nggih nggih gak apa-apa. Kon sing bener nek ngomong ngene lho mesine, kon biyen mendem, kon biyen nglonte, kon biyen gendaan, biyen niku saiki sholawatan, waras mendemmu, waras gendaanmu, ngono. Aja kok sing penting sholawatan mbek mendem gak apa-apa, gendeng wong ngono iku gak bener blas. Sholawatan kok ambek mendem, muji Kanjeng Nabi kok ambek mendem. Wong sampai ngapunten joget-joget yang berlebihan nggak diperbolehkan, sampai diatur ono tari sufi model ngono kan api, ono filosofine, ungkapan cinta, kadang enggak. Nah joget-jogetan terus demek-demekan bokong, la haula wala quwata illa billah. Apa maneh majelis sholawat kok mendem-mendem itu gak bener blas, gak bener blas. Nanti lek enek sing ngomong pacaran gak apa-apa, sing penting sholawatan, mendem gak apa-apa, sing penting sholawatan, gak kira waras mendemmu. Wong mergo kowe melu sholawat mergo rapopone kuwi. Ya nek iso bimbing temenanan kaya para wali mbiyen. Nek para wali mbiyen ngene, ana wong mendem ditunggoki kali wali. Waline mboten melu mendem, dinteni sak kelengere. Ditunggoki, aku mendem gak apa-apa, Mbah. Rapopo. Tak tunggoni. Begitu waras dijak diulangi wudu terus karo kiai ini didhawuhi, le kowe mau mendem tak tunggoni, saiki aku ape salat kowe ya kudu melu nunggoni aku, kowe kudu melu ngetutne aku. Diulangi wudu, dijak salat, dijak wiridan. Nah wiridane kuwi asrabbir tok api asrabbir tok dikenalno zikir dijak sholawat. Nah suwe-suwe mendeme waras ngono, ora kok mendem ya wis yang penting sholawatan. Iso jamin nggih nek wong mendem melu sholawatan terus langsung ndekne langsung mendeme waras, bendina terus dige pekulinan, malah dienggo pekulinan. Melu sholawat insyaallah mendemu waras, melu sholawat insyaallah nakalmu waras. Sing maras napa? Sholawatan. Tapi aja diwalik kata-katane, ngoten lho. Ngapunten Habib, ngapunten. Mbek ngene-ngene gak apa-apa, menikmati gak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Habib Umar Al-Mutahhari, la ilaha illallah. Mergo aku bar ngombe wedang. Masyaallah enak. Ngono ya. Nyampun ngaten mawon sing kula aturaken. Matur suwun pinamele. Allah ya karim. Waktune sampai ya menten. Kula asline ampun sambut kali Habibe. Kula kirang sehat badan, Beb. Meler terus penginane niku buntu, mantun buntu meler terus. Tapi subhanallah di samping bilang gak apa-apa, sehat, ngombe vitamin C, waras. Alhamdulillah takenya kelimik waras. Gosipul mekaten ugi. Rawuh niku salaman ambek aku iki ambu minyak angin nih aku.
sampai saiki saya ambu nggih. Tapi barokah sholawatan lho nggih, minyak angin minyak kayu putih, Masya Allah, minyak angin minyak kayu putih, berarti ten pundi-pundi pun butuh senjata nggih Gus nggih. Pun butuh senjata. Hari ini tok nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Beliau Gusipul niku wonten anu kurang sehat kondisi kesehatannya kurang sehat. Beliau maksa rawuh mriki keranten Gus Menteri Agama mboten saged rawuh. Mungkin nek Gusipul gak rawuh pisan kaya paling yo ora penak ngono. Alhamdulillah. Barokah sholawatan sareng Habib Ali Zainal Abidin Asgaf, sehat kula sehat, Gusipul sehat, sedaya jenengan sedaya sehat, waras kabeh zahir batine. Waras kabeh zahir batine. Nyuwun pandonga Habib mugi-mugi pesantren menika langkung barokah. Amin. Nggih, insyaallah kami rutinan tiap tahun majelis maulid dan haul sekaligus apa namanya? Kepingin barokah para habaib. Dadi kula niku kepingin barokah para habaib. Tiap tahun wajib menghadirkan habaib. Guru kula nggih minas sadah ya Abdurrahman, kathah guru-guru kula, aku kok malah ngapunten pamer mangke Habib mboten nggih. Pokoke kula pengin barokahipun para habaib, kula pengin barokahipun para habaib dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makaten ingkang kula aturaken, wis ayo sholawatan maneh anak-anak. Ini Habib, ini besok sebagian anak-anak kami libur Habib, jadi anak-anak yang sudah dijemput oleh keluarganya mungkin nanti setelah acara ini kalian diizinkan pulang. Yang beres dengan syarat maknanya kitab lengkap, setelah dicek oleh pengurus maknanya kitab lengkap. Kalau ada kitab dari baik kitab ngaji sorogan, ngaji weton, ngaji madrasah diniyah, kalau maknanya gak lengkap ndak dikasih surat izin dan gak bisa pulang. Sudah diterapkan seperti itu anak-anak ya? Ya wes, berarti yang dapat surat izin berarti insya Allah maknanya kitab lengkap itu kami terapkan Habib tiap mau pulang. Jadi anak-anak wajib setor semua kitab yang dikaji, baik kitab sorogan, kitab ngaji weton, kitab madrasah diniyah, dicek satu persatu. Kalau ada yang gak lengkap wajib nembel, nek maknanya lengkap baru dapat surat izin baru boleh pulang ya. Nek gak lengkap berarti beler ngajine ya. Nanti yang sudah dapat surat izin berarti kalian boleh pulang balik tanggal 27. Demikian, mari anak-anak tolong yang semangat, ini kita di fase akhir sholawatan ini paling barokai ya. Sampean yang semangat, ayo sing ngantuk melek, awas sama nek ngantuk keri gak kecangking Kanjeng Nabi. Ayo melek kabeh anak-anak terutama. Ayo kita mau hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah Rasulullah hadir di majelis ini, yakin Rasulullah hadir di majelis ini. Rasulullah memandang kita, Rasulullah tersenyum memandang kita, Rasulullah bahagia menyaksikan kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan jazakallah ahsanal jazakallah khair kepada beliau guru kita Ki Haji Anwar Zahid yang telah memberikan nasihatnya, tausiahnya untuk kita malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa merubah yang mendengarkan tadi menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna dalam ibadah kepada Allah dan berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi murni semata-mata karena kecintaan beliau kepada umat, kecintaan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Seandainya ada yang tersinggung dengan ucapan Ki Anwar Zahid berarti ceramahnya sukses. Tapi kalau ceramah tidak ada yang tersinggung berarti nggak sukses. Nek ceramah non tersinggung itu ibarat penyakit. Penyakit kalau kena obat itu pas obatnya pasti penyakitnya juga ikut hilang, ikut sembuh, ikut merasakan sakitnya penyakitnya begitu. Jadi murni apa yang disampaikan oleh beliau, saya yakin, saya menjadi saksi bahwa kecintaan beliau terhadap umat, kecintaan beliau kepada masyarakat, agar apa? Agar kita semakin menjadi umat yang berkualitas dalam beribadah pada Allah dan berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Semoga masyarakat Kabupaten Bojonegoro pada khususnya malam hari ini semakin lama semakin banyak sholawatnya, semakin banyak kecintaan kepada Nabi Muhammad, semakin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan menjadi manusia-manusia yang berbobot, berkualitas, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin.